memasuki pada lomba pembelajaran SIBAIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SIBAIM belajar secara online. Hari ini kami sampaikan pembelajaran untuk TK kelompok B. Tetap semangat, belajar di mana saja, semangat belajar. Karena pembelajaran dilakukan secara online, maka guru hanya menyampaikan beberapa perintah yang bisa dilakukan oleh anak di rumah. Dengan bantuan ayah bundanya, bahan yang digunakan adalah lospat. Artinya, bahan bekas yang masih bisa digunakan untuk mengembangkan kreativitas anak, tidak membahayakan untuk anak itu sendiri. Dalam mengembangkan kreativitas anak, agar tidak kesulitan apabila kegiatan itu sendiri agak sulit dilakukan oleh anak, maka baru ayah dan bunda bisa menolongnya. Dengan catatan, tidak dibuatkan oleh ayah bunda, tetapi cukup dibantu sedikit saja. Hal ini untuk menumbuhkan kemandirian dan kreativitas anak. Apapun hasilnya dari anak adalah sangat membanggakan, baik untuk anak maupun orang tua serta pendidik sendiri. Dengan menggunakan bahan yang ada di rumah yang berbentuk lospat, ada pada contoh-contoh di foto kami atau di bahan ini yang kami sediakan di sini. Di antaranya adalah ada bahan-bahan, inilah bahan-bahan yang ada di TK, dan masih banyak lagi bahan-bahan yang lainnya yang bisa diperoleh dari bahan lospat itu sendiri. Ini contohnya, kulit telur yang sudah kita cuci, ini bisa untuk membuat kolase dan sebagainya. Ini juga bisa untuk Cognitive 3.5 4.5 mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif, menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif. Ayah bunda akan mengatakan, Bu guru menyuruh kamu membuat alat kerja yang panjang dan pendek dari bahan yang ada. Bisakah kamu membuat, nak? Maka anak akan kembali tanya pada ayah bundanya, membuat apa ya? Bahannya dari apa ya, Bu? Itulah pertanyaan anak. Ya, maka ayah dan ibu sebagai orang yang bijaksana akan mengatakan, apa saja. Ini contohnya kita membuat palu lah. Ayah bunda menunjukkan palu pada anak. Nah, ini dari apa yang bisa kamu buat? Cobalah dibuat. Nah, seperti itu. Ayah bunda ketika menunjukkan alat kerja, bisakah kamu membuat seperti ini, nak? Ya, pakai tanah liat boleh, batang boleh, daun pisang boleh, ranting daun, apapun yang ada bisa kamu buat. Ayah bunda juga menyediakan alat seperti gunting, lem, pisau mungkin, dan ayah bunda bisa membantu ketika anak menggunakan pisau kalau pisau itu agak tajam, dan kalau bisa diberikan pisau yang tidak tajam sehingga tidak membahayakan buat anak itu sendiri. Dengan kebiasaan yang tertanam, maka anak juga akan terbiasa dengan dirinya. Sebagai contoh seperti ini, ayah bunda, ketika ayah bunda pulang dari kerja, maka anak akan menyediakan minum. Karena anak sudah bisa membuat minum sendiri, maka dia akan menyediakan untuk ayah bunda. Seperti apakah kebahagiaan seorang ibu dan seorang ayah jika anak sekecil seusia TK sudah bisa menyediakan minuman apapun bentuknya, ayah bunda. Nah, ini suatu
ternyata anak ini saja sudah menghasilkan untuk kita semua. Biarkan anak kreatif sendiri sampai selesai dalam membuat apapun. Tidak usah kita membantu atau menyuruh, karena sesungguhnya dalam diri anak itu sudah timbul kreativitas, kemampuan, kecuali apabila anak itu kok merasa kesulitan, baru anak pasti akan bertanya atau mengatakan pada ayah bundanya, minta tolong dan sebagainya. Jika telah selesai, bisakah anak mengembalikan alat dan membersihkan tempat yang digunakan? Ini cara menanamkan tanggung jawab anak. Sedini mungkin anak diberi tugas sehingga anak terbiasa dengan tugas tersebut. Jika sudah berhasil, apapun hasilnya kita beri pujian. Jangan pernah dicela apapun hasilnya, agar anak semangat dalam melaksanakan tugas. Dan difoto, dikirim kepada guru untuk diberi penilaian pada jurnal nilai. Nah, maka dari itu kalau sudah dikirim, hendaknya guru memberikan pujian. Hebat kau sayang, hebat, hasilnya bagus sekali sayang, terus semangat. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ini bahasa 3.12, 4.12 mengenai keaksaraan awal melalui bermain. Menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya. Guru memberikan kartu huruf, angka untuk dibawa pulang anak juga bisa, untuk membantu belajar di rumahnya. Atau anak terbiasa di TK menyusun huruf menggunakan berbagai benda, bisa batu, biji-bijian, ranting kayu, daun kecil, kopi, kertas, huruf, atau mainan lainnya. Dengan demikian ketika anak diberi tugas itu, maka anak akan menyusun huruf menggunakan berbagai bahan ini dengan bahan lospat. Ini sudah spontan, tanpa harus diberitahu anak harus seperti ini, harus pakai ini, tidak. Kemudian guru memberikan perintah, ayo kita menyusun huruf membuat kata biji kopi. Berikan contoh dengan tulisan, dengan benda yang kamu suka. Maka anak membuatnya dengan senang hati, bangga, dan puas. Ketika ayah bunda mengirimkan hasil, maka sebaiknya guru memuji. Setiap orang tua mengirimkan hasil, guru harus memujinya. Pujian itu ternyata membuat anak dan orang tua merasa puas dan gembira, merasa dihargai dan diperhatikan, dan rasa terima kasih yang tinggi. Kemudian materi selanjutnya seni 3.15, 4.15 mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. Menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Ayo kita membuat mainan apa saja sesuka kamu, menggunakan bahan yang ada ya nak. Perintah ini serasa berat, namun bagi anak tidaklah susah selama ayah bunda menyampaikannya lembut dan melihat situasi dan kondisi anak. Karena mainan adalah identik dengan anak. Ketika diberi tugas membuat mainan, anak akan berbangga hati, apalagi itu ditungguin oleh orang tuanya. Apapun bentuknya, dia spontan akan melaksanakannya, pasti tidak akan menolaknya. Ajak anak keluar rumah, maka ketika anak keluar akan menemukan sesuatu dan akan memainkannya atau membuat kreativitas lainnya. Hasilnya difoto dan dikirim pada guru melalui grup kelas. Anak akan sangat bangga sekali. Kembali guru memuji hasil karya anak tersebut. Selanjutnya adalah sosial emosional 3.14, 4.14. Mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri. Mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat diri dengan cara yang tepat. Dalam sosial emosionalnya adalah bagaimana minat dan keinginan anak. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan anak bekerja dan kreativitas orang tua mengirim karya anak. Karena anak sudah bersusah payah untuk membuat sesuatu, maka hargailah dia dengan foto, dengan video, dan sebagainya.
dan akan lebih bagus lagi kalau seketika itu dikirim dan guru merespon dengan perjanjian antara guru dan orang tua kapan harus mengirim dan kapan menerima jawaban. Inilah hasilnya yang dikirim maupun yang dikumpulkan setiap minggu sekali di TK kami. Kami videokan, namun minta maaf jika kami memberikan masukan. Lagu-lagu dalam video tersebut tidak sesuai. Bukan bermaksud apa-apa, hanya untuk sekedar mengisi lagu saja. Demikian, dan nanti akan kami sambung dengan video-video yang telah kami dapati dari hasil kegiatan anak, hasil kreativitas anak, dan hasil yang hasil susah payah ayah bunda dalam membantu anak atau menjadi ibu guru, bapak guru di rumahnya sendiri. Demikian nanti akan kami sambung kembali dalam video-video yang lain.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bata bata, bada bada, taro taro, tawa tawa, tata ta, paro pawa, pa pa pa, paza, taro taza, taza, basa, taza, sasa, zasa, pa'a, pa'a, ta, ta'a, ta'a, ta'ata, fa, pa, sa, ro, pa, ro, ta, wa, to, ha, cha, pa, ka, ya, cha, sa. Sadaqallahul azim. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku.
yang kami menyediakan bahan lospat, yang saya videokan adalah sebagian kecil dari alat dan bahan lospat yang ada. Di rumah orang tua lebih banyak lagi dari yang saya contohkan, sehingga hasil yang diperoleh pun akan lebih banyak dari yang diharapkan. Ketika anak diberi kebebasan mencari bahan sendiri dan membuat apa yang bisa dilakukan, anak akan sangat bangga. Apalagi ketika sedang membuat ditunggui oleh ayah bundanya sambil memberi semangat kepada Ananda. Pasti Ananda akan lebih semangat dan lebih berusaha, bahkan gembira, senang, tanpa beban dalam melaksanakan tugasnya. Hasil karya anak adalah sebuah kebanggaan bagi anak dan orang tuanya, juga pendidik. Orang tua mendokumentasikan lewat video ataupun foto, maka anak akan lebih senang lagi. Jadi ketika anak bekerja keras, maka sudah barang tentu orang tua juga harus menghargai karya anak tersebut dengan cara memuji, mendokumentasikan, jika memungkinkan memberi hadiah meskipun sangat sederhana. Dengan sebuah kue, itu saja anak akan bangga sekali. Begitulah cara kita menanamkan kepercayaan diri, menumbuhkan minat dan bakat anak. Sederhana, tetapi akan besar manfaatnya serta hasilnya. Hasil karya anak tersebut dikirim oleh orang tuanya. Itu juga merupakan kebanggaan tersendiri bagi wali muridnya. Dengan menyaksikan anak bekerja keras dan menghasilkan sesuatu adalah suatu kebanggaan orang tua. Tidak harus dengan contoh dan tugas sesuai. Biarkan anak mengembangkan sendiri melalui kreativitasnya dan kemampuannya. Pasti hasilnya itu akan lebih bagus. Dan kadang aneh keluar dari tema dan subtemanya. Itulah anak. Dan itu pula anak kreatif dan mandiri. Ketika anak menyampaikan hasil karyanya, ternyata anak sangat bangga dan akan menceritakan ada kejadian-kejadian aneh ketika membuat karya tersebut. Kadang anak menceritakan, "Bu, waktu kemarin saya bikin, saya kakinya kena lalu sakit, tapi saya tidak menangis," dan sebagainya. Inilah anak. Kita puji, kita tanggapi, kita terima dengan senang hati, maka anak pun akan berbangga hati. Ada pula anak membuatkan minum pada bapaknya yang pulang dari sawah dan melihat ada suatu yang membahayakan, maka si ibu membantu menuangkan air ke dalam gelas. Karena itu airnya panas. Disinilah bantuan boleh dilakukan orang tua. Di mana ketika ada hal yang membahayakan, maka orang tua harus ikut tampil. Mungkin juga penggunaan pisau tajam juga perlu bantuan ayah bundanya. Kami tidak menunjukkan barang bekas yang tidak sesuai untuk anak seperti kardus atau bungkus rokok, barang bekas dari gelas, seng, dan lainnya. Karena itu tidak diperbolehkan di TK. Di sini juga kami masukkan video ketika disemprotkan disinfektan dan obat pengering rumput di TK Dharma Wadya Kayutan oleh perangkat desa. Begitu perhatiannya Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya tentang pendidikan, terlebih lagi pada TK Dharma Wanita ini, dengan tujuan keamanan, kebersihan, dan kesehatan. Begitulah sedikit keterangan dari alat bahan dan karya yang kami sajikan video pembelajaran Si Boim. Terima kasih.
Bapak Ibu atau pemirsa tentang video yang telah kami sampaikan, di mana video-video ini adalah video tentang pembelajaran. Kami sampaikan secara daring karena kita belum mengadakan pertemuan secara tatap muka, sehingga yang saya berikan adalah yang saya kirimkan kepada wali murid pada tiap hari Senin, dan kembali anak-anak juga, anak atau wali murid menyampaikan hasilnya pada hari tersebut, pada hari 1 minggu setelah itu. Tentu banyak sekali kekurangan dan kehilafan dalam kami membuat video, karena kami adalah manusia, tiada gading yang tak retak, sehingga banyak sekali kekurangan, dan itulah yang terjadi pada TK kami, TK Dharma Wanita Kerawitan. Walaupun seperti itu, kami hanya dapat berterima kasih dan sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan ini, dengan harapan bahwa sebagian kecil mungkin ada yang bisa dimanfaatkan oleh para pemirsa. Demikian video yang kami sajikan, dan tentu banyak yang kurang dan salah. Oleh sebab itu kami mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.